Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel saya. Welcome back. Kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan beasiswa LPDP tahun 2025. Simak ya. Nah, tahap awal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu persiapan tahap administrasi. Kita sama-sama akan mempelajari apa saja yang perlu teman-teman lengkapi di tahap administrasi nanti. Kita akan mulai dari membuka website LPDP. Nah, jadi ini website LPDP, kita akan mulai dari sini. Teman-teman yang belum buka website LPDP, buka dulu ya. Ini alamatnya. Nah, teman-teman bisa masuk ke beasiswalpdp.kemenko.go.id. Nah, jadi di sini aku sensor ya email dan passwordnya. Jadi ceritanya aku udah pernah buat akun LPDP ketika aku daftar S2 dulu. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, teman-teman perlu daftar dulu di sini. Nah, teman-teman klik daftar di sini, nanti teman-teman akan diarahkan ke laman seperti ini. Nah, pastikan informasi atau data yang teman-teman cantumkan di sini itu sesuai dengan data terbaru dari teman-teman semua. Jadi pastikan datanya sesuai dengan data di KTP ataupun kartu keluarga ya, karena nanti datanya itu akan divalidasi dengan basis data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi dipastikan KTP kakaknya itu yang paling update. Nah, di sini aku sensor juga ya email dan passwordnya karena aku udah pernah buat. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah buat di sini, nanti teman-teman perlu melengkapi informasi akun, teman-teman lengkapi email dan passwordnya. Nah, pastikan teman-teman mencantumkan email yang aktif dan juga password yang teman-teman sudah catat gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman memakai email yang memang jarang dibuka atau tidak aktif atau udah lama tidak digunakan, karena nanti semua informasi terkait dengan proses pendaftaran sampai seleksi itu akan masuk di email gitu ya. Jadi pastikan email dan password teman-teman yang memang on a daily basis atau biasa digunakan. Nah, sekarang kita beranjak ke informasi pribadi. Pastikan data yang teman-teman lengkapi di sini itu sesuai ya sama NIK dan kakak teman-teman yang terupdate seperti yang tadi udah kita bahas. Lalu di sini ada foto. Nah, teman-teman pastikan upload foto yang sesuai dengan format yang tertera gitu ya, maksimum size-nya berapa. Jika sudah dipastikan semua data sesuai, klik buat akun. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini setelah verifikasi email dan lain sebagainya. Teman-teman lengkapi email dan password yang udah dibuat. Klik masuk, nah masuk ke dalam halaman utama. Nah, ini datanya aku sensor ya, karena mengandung data PII atau data pribadi. Nah, teman-teman lengkapi seluruh data yang ada di sini. Ada alamat juga, nomor telepon, dan nomor kontak darurat atau alternatif. Bisa diisi dengan data pasangan atau data orang tua. Nah, kita masuk ke bagian media sosial. Nah, di sini teman-teman bisa melengkapi profil Facebook, Twitter, dan Instagram. Apalagi kalau teman-teman menggunakan media sosialnya untuk dampak positif, aku rekomen teman-teman buat lengkapi. Lanjut, kita ke ranah pendidikan terakhir. Aku juga sensor ya, izin. Nah, jadi ceritanya ini data yang perlu teman-teman lengkapi untuk memberikan informasi pendidikan terakhir teman-teman tuh apa. Nah, seperti yang udah aku ulas di video sebelumnya, kalau yang sudah pernah menyelesaikan pendidikan S2 itu nggak bisa apply S2 lagi, jadi harus S3. Nah, kalau yang memang sudah pernah apply S3 juga sama ya, nggak bisa apply doktoral lagi. Nah, perhatikan juga syarat minimum IPK. Pastikan IPK terakhir teman-teman memenuhi syarat ya. Nah, lanjut ke data keluarga. Nah, teman-teman lengkapi ya data yang sesuai dengan kakak. Kita lanjut ke daftar beasiswa. Kita mulai, tapi di sini ada pop-up message mengatakan bahwa teman-teman perlu membaca terlebih dahulu pedoman LPDP sebelum daftar. Jadi dipastikan teman-teman mencermati seluruh persyaratan yang ada di pedoman, baru daftar ke laman LPDP. Nah, kalau sudah memahami seluruh persyaratannya dan memenuhi syarat, baru kita akan mulai pendaftaran ya. Nah, juga ada nomor layanan bantuan LPDP jika diperlukan oleh teman-teman. Oke, kita mulai daftar ya. Klik OK. Nah, di sini ada 4 jenis beasiswa yang bisa teman-teman pilih. Sangat beragam ya pilihannya dan alhamdulillah negara kita baik banget. Jadi menyediakan ragam opsi untuk teman-teman lanjut pendidikan tinggi.
Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan bahas terkait dengan program bundling. Nah, program bundling ini biasanya program yang dibuka atas dasar kerjasama antara negara atau LPDP secara khususnya dengan negara lain atau perguruan tinggi lain gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat ragam beasiswa yang tersedia untuk jenis beasiswa bundling. Contohnya ada kemitraan LPDP dengan MTU untuk program doktor ataupun program-program lain. Jadi teman-teman bisa lihat dan pilih ya perguruan tinggi yang dituju atas dasar kemitraan LPDP. Nah, sekarang kita akan membahas program afirmasi. Nah, untuk afirmasi ini, teman-teman ada beberapa jenis. Ada beasiswa daerah afirmasi, beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa prasejahtera, dan beasiswa putra-putri Papua. Jadi untuk teman-teman yang memenuhi kriteria berikut bisa apply jenis program beasiswa afirmasi. Cek juga ya, daerah penerima afirmasi itu bertambah di tahun 2025. Nah, beasiswa umum ada beasiswa parsial, ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia, ada beasiswa reguler yang akan kita bahas hari ini. Nah, lanjut ke beasiswa targeted. Untuk beasiswa targeted, ini juga ada beberapa jenis ya. Untuk teman-teman yang dokter, ini ada dokter spesialis dan ada beasiswa dokter subspesialis. Juga ada dokter talenta riset dan inovasi nasional. Terus juga ada beasiswa kewirausahaan, ada beasiswa pendidikan dokter praktisi, pendidikan kader ulama juga bisa, dan kader ulama perempuan juga ada. Lalu ada beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Jadi ini cukup beragam ya. Nah, kita akan lanjut bahas secara khusus di beasiswa reguler. Kita coba ya, klik daftar. Nah, kita akan masuk ke laman utama untuk validasi foto. Jadi pastikan foto yang teman-teman upload itu sesuai formatnya. Lalu kita akan diarahkan ke laman untuk konfirmasi alamat. Dan juga ada pertanyaan, apakah Anda seorang CPNS, PNS, TNI, atau Polri? Jika iya, maka teman-teman perlu memilih jenis beasiswa targeted untuk PNS, TNI, atau Polri yang tadi udah kita bahas bareng. Nah, klik berikutnya. Nanti kita akan diarahkan ke laman untuk konfirmasi terkait LOE. Nah, teman-teman bisa membaca dan mempelajari bagaimana LOE unconditional yang dipersyaratkan oleh LPDP. Jadi, LOE unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dengan tanpa persyaratan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah tanpa persyaratannya ya. Jadi teman-teman misalkan diterima tanpa harus melampirkan lebih lanjut atau menyusul dokumen-dokumen lainnya. Juga teman-teman bisa membaca di bagian bawah beberapa poin yang termasuk ke dalam kriteria untuk LOE unconditional. Nah, misalkan yang pertama, LOE yang teman-teman miliki adalah LOE unconditional atau surat penerimaan masuk perguruan tinggi atau unit penyelenggara. Nah, yang kedua, LOE yang mempersyaratkan peningkatan kemampuan bahasa tidak termasuk LOE unconditional. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman menerima LOE, tapi misalkan teman-teman masih perlu tes ulang bahasa Inggris atau masih perlu melampirkan atau mengirimkan sertifikat atau tes bahasa Inggrisnya, itu bukan termasuk LOE unconditional. Jadi kalau misalkan masih harus mengirimkan atau melampirkan dokumen, itu masih berbentuk conditional gitu ya. Nah, itu syarat yang kedua. Nah, jadi saran dari aku, teman-teman pastikan sudah punya sertifikat bahasa Inggris yang bisa teman-teman lampirkan atau unggah kepada perguruan tinggi terkait agar LOE yang teman-teman terima itu LOE unconditional. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga. Jadi pastikan LOE yang teman-teman terima itu menyatakan kapan periode intake perkuliahan teman-teman. Jadi, periode intake tersebut dapat berupa informasi kapan semester dan tahun perkuliahan dimulai atau bulan dan tahun perkuliahan. Jadi dipastikan di LOE itu LPDP menerima info. Jadi teman-teman itu akan mulai perkuliahan tuh kapan gitu ya.
Nah, pastikan teman-teman mempersiapkan 3-6 bulan sebelum waktu mulai kuliah dari pengumuman kelulusan LPDP. Karena setelah lulus tuh cukup banyak banget agenda dan persiapan yang perlu teman-teman perhatikan. Misalkan dulu aku ada persiapan keberangkatan dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup gitu ya. Nah, pastikan yang poin ketiga ini teman-teman perhatikan timeline LPDP dengan timeline perguruan tinggi. Nah, di sini kita ada 2 pertanyaan terkait dengan LOA. Udah punya atau belum? Nah, kalau udah punya, teman-teman, keuntungannya nanti akan bebas dari tes skolastik. Tapi kalau belum punya, nanti akan melewati tahap skolastik ya. Nah, di sini juga teman-teman pilih jenis beasiswanya apa. Aku contoh magister luar negeri misalkan. Oke, berikutnya. Nah, ini laman berikutnya tentang rencana atau periode perkuliahan. Nah, tadi sudah disampaikan sebelumnya kalau di LOA itu perlu mencantumkan periode intake-nya itu kapan. Nah, di sini ada 2 pilihan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman bisa pilih tahun perkuliahan kapan akan dimulai, apakah tahun ini 2025, 2026, atau 2027. Nah, misalkan kita pilih 2025, lalu bulannya. Nah, bulan apa gitu kan kita akan mulai perkuliahan yang tercantum di LOA. Pastikan tadi teman-teman perhatikan ya timeline LPDP dan timeline perguruan tinggi terkait. Nah, misalkan kita pilih November, tahunnya tahun 2025. Oke, udah lengkap ya sesuai dengan LOA yang kita punya. Lanjut, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Klik berikutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam langkah keempat. Di sini ada pilihan subjek dan bidang keilmuan. Nah, untuk subjek dan bidang keilmuan ini aku contohkan ya. Untuk aku pribadi, kemarin itu misalkan di S2 aku di ranah social policy. Nah, bidang keilmuannya misalkan aku akan pilih yang linier yaitu kesejahteraan sosial. Nah, kalau teman-teman memilih jurusan atau program studi yang linier, itu lebih mudah untuk bisa mempersiapkan pengalaman maupun pengetahuan, skills yang teman-teman punya dan jadi alasan kuat kenapa teman-teman perlu lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Karena teman-teman udah punya basicnya, jadi kalau tanya jawab lebih mudah di wawancara nanti. Tapi, kalau misalkan teman-teman memilih program studi atau jurusan yang tidak serumpun dengan jurusan awal teman-teman sebelumnya, ini yang perlu teman-teman persiapkan dengan matang gitu ya. Jadi kalau aku sarankan teman-teman untuk bisa mempersiapkan jawaban yang relevan dengan pengalaman kerja atau keterkaitan lain yang kiranya bisa mendukung basic knowledge dan skills yang teman-teman punya. Jadi misalkan nih, kalau aku dari bidang keilmuan kesejahteraan sosial, tapi karena aku berkontribusi selama 5 tahun di ranah transformasi digital di Jabar dan cukup banyak pengalaman ke arah sana, jadi aku bisa mengajukan program studi yang relevan dengan pengalaman kerja atau pengabdian masyarakat yang selama ini aku tekuni gitu ya. Misalkan ini aku contohkan beberapa contoh subjek dan bidang keilmuan yang relevan. Ini aku coba-coba dulu ya, tapi intinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mengajukan program studi yang tidak linier, teman-teman perlu mempersiapkan jawaban yang cukup kuat. Dibuktikan dengan tahun pengalaman berkarya selama bekerja, pengabdian masyarakat, riset, dan lain sebagainya yang kiranya mendukung kapasitas pengetahuan dan keahlian untuk teman-teman dapat melanjutkan studi dalam program terkait. Jadi pastikan ada reasons yang kuat ya untuk mendukung pilihan teman-teman terhadap subjek dan bidang keilmuan terkait. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini langkah kelima, ini giliran memilih negara tujuan dan universitas tujuan. Nah, ini cukup challenging ya. Jadi teman-teman bisa memilih ragam negara yang ada di opsi yang ada di sini. Juga yang pernah aku sampaikan di video sebelumnya, kalau tidak semua perguruan tinggi di dunia itu masuk ke dalam daftar penawaran perguruan tinggi LPDP. Jadi perhatikan ya,
Kalau saran dari aku, teman-teman coba lihat dulu daftar perguruan tinggi yang ada di LPDP, kemudian teman-teman lakukan riset sederhana terkait dengan univ-univ terkait sebelum teman-teman melakukan pendaftaran di sini. Jadi ketika mengisikan profil, teman-teman udah tahu mau ke negara mana dan perguruan tinggi mana. Karena cukup banyak awardee yang ketika mereka memilih negara dan perguruan tinggi udah dipersiapkan jauh-jauh hari, tapi ternyata tidak masuk ke dalam negara dan perguruan tinggi yang diberikan oleh LPDP seperti itu. Nah, itu kan jadi kerja 2 kali ya. Jadi kalau saran aku, siapkan dulu nih jauh-jauh hari daftar perguruan tinggi yang teman-teman tuju dan pastikan ada di pedoman LPDP gitu ya. Nah, ini aku coba asal dulu ya milih-milihnya negara dan universitas mana nih enaknya yang kita pilih ya di sini. Tapi yang mau aku tekankan adalah teman-teman, ketika teman-teman memilih perguruan tinggi atau negara A, B, C yang berpotensi kemudian ditanyakan di hari H seleksi wawancara atau substansi nanti adalah alasan kuat kenapa teman-teman memilih negara-negara yang masuk ke dalam daftar ajuan teman-teman. Misalkan kenapa teman-teman memilih pilihan pertamanya negara A, kemudian perguruan tingginya A, kenapa negara yang B dan C jadi pilihan kedua dan ketiga. Itu biasanya ditanyakan gitu ya. Jadi kenapa sih misalkan pilihan pertama teman-teman tuh Australia, terus yang kedua Jepang, terus yang ketiga Inggris. Kenapa misalkan Inggris tidak dijadikan pilihan pertama gitu ya? Atau kenapa Jepang kok jadi pilihan kedua dan lain sebagainya. Jadi mulai dirunut gitu ya, kenapa milih negara-negara terkait menjadi 3 pilihan utama teman-teman. Terus kenapa misalkan negara Australia jadi pilihan pertama, Jepang kedua, Inggris ketiga. Kenapa nggak dibalik? Itu berpotensi ada ya pertanyaannya. Jadi siapkan dengan matang alasan pemilihan negara dan perguruan tinggi terkait yang teman-teman tuju, termasuk urutannya. Jadi saran aku, teman-teman harus tahu betul ya keunggulan negara dan perguruan tinggi yang teman-teman tuju sesuai dengan program studi atau jurusan yang teman-teman inginkan. Contohnya, ada beberapa pertanyaan dari juri mempertanyakan misalkan kenapa sih pilihan pertama negara kamu Australia dan Monash University dibandingkan negara atau perguruan tinggi lain. Padahal yang saya ketahui misalkan perguruan tinggi X itu lebih unggul loh ranking social worth-nya, atau misalkan perguruan tinggi Y itu mempunyai keunggulan di bidang A loh gitu ya. Jadi persiapkan dengan matang ya alasan dibalik pemilihan negara dan universitas yang kamu tuju. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir, apakah saudara atau saudari saat ini bla bla bla. Nah, ini dipilih ya teman-teman, apakah sudah menyelesaikan atau sedang menyelesaikan program S2 atau S3-nya. Nanti akan menentukan jenis beasiswa yang akan teman-teman terima. Seperti itu. Jadi jawab dengan jujur dan sesuai dengan data yang teman-teman punya ya. Oke, nanti klik daftar, teman-teman akan diarahkan ke langkah untuk seleksi administrasi selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut di video selanjutnya membahas tentang langkah-langkah di tahap administrasi yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas di video selanjutnya. See you on my next video. Thank you.